billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima sajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Walau cukup Pak. Sadaqallahul azim. Rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahuma thumma la yajidu fi anfusihim. Apa itu anfusihim? Itu ikfa Pak, nun mati ketemu dengan fa. Yang mana huruf ikfa itu Pak apabila ada nun mati atau tanwin ketemu dengan 14 huruf ikfa Pak. Oke, sip. Nah, bismillah. Apa definisi? Coba sebutkan definisi modul ajar dan sebut dan jelaskan prinsip-prinsip Merdeka Belajar. Oh. Ini Pak, modul ajar adalah deskripsi atau gambaran dari tujuan pembelajaran, langkah-langkah, media, asesmen dalam suatu pembelajaran. Dan prinsipnya itu kalau di kurikulum Merdeka sekarang ini ada yang namanya intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler. Yang mana intrakurikuler itu diadakan pada saat pembelajaran berlangsung di kelas Pak, banyak mata pelajaran. Contohnya ada mata pelajaran matematika, biologi, PAI, dan sebagainya. Kalau ekstrakurikuler itu yang dilakukan pada saat ekstra Pak, pada jam ekstrakurikuler seperti futsal, pramuka, rohis, dan sebagainya. Kalau kokurikuler itu adalah kegiatan P5 yang dilaksanakan di sekolah Pak. Halo? Yang kedua, soal kedua. Bagaimana pengembangan pembelajaran ya yang Anda siapkan dalam modul ajar itu dengan rumusannya sebagai berikut. Yang pertama apa isinya? Pengembangan ini pembelajarannya Pak? Ya. Pengembangan pembelajaran yang saya buat itu pembelajaran yang sesuai dengan abad sekarang, yaitu abad 21, yang mana generasi yang diajar itu adalah generasi Z, dan bahkan ada yang di SD itu generasi Alpha, yang mana pembelajaran itu seharusnya harus critical thinking, berpikir tingkat tinggi, kemudian problem solving. Anak-anak dituntut untuk kreatif, kemudian bekerja sama dan mampu berbicara, seperti itu Pak, menyampaikan komunikasi dengan baik. Apa yang menjadi muatannya? Pengembangan itu rumusannya apa aja? Rumusannya. Yang sistematika dalam penyusunan rumusan itu apa aja? Dalam membuat rumusannya, Pak, harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan kebutuhan guru. Kemudian dilihat dari sarana dan prasarana yang memadai di sekolah serta sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin, Pak. Yang pertama harus ada tujuan pembelajaran. Oh, komponennya, Pak. Iya, itu rumusannya. Ada tujuan pembelajaran, kemudian materi. Ada alur tujuan pembelajaran. Iya. Kemudian asesmen, langkah-langkah, medianya, asesmennya, dan evaluasi, Pak. Ada pendekatan technological, pedagogical, and content knowledge, DPACK. Iya. Ada problem based learning. Iya, ada PBL, PJBL. Project based learning, Pak. Lalu komponennya apa aja? Komponen rangka pelajarannya apa aja?
Dari ketiganya, Pak. Iya, Kalau tujuan. dari problem Tujuan. basic tujuan, kemudian ada materi, Oke. kemudian ada LKPD, asesmen, Metode, metode itu metode. metodenya, Terus langkah-langkahnya, Pak, media dan LKP. LKPD. Nah, terus Kemudian ada penilaian atau evaluasi itu yang disebut dengan penelitian. asesmen. Instrumen penilaian itu harus memuat tentang critical thinking, creative thinking, Iya, and Pak. reflective thinking, dan decision making. Nah, Iya. oke ya. Kemudian apa yang menjadi muatan dari materi ajar berbasis hoax? Muatannya, Pak, Ya, bermuat. harus pembelajaran itu berpikir tingkat tinggi yang mana HOT itu sendiri adalah kepanjangan dari Higher Order Thinking Skill. Jadi peserta didik itu dituntut untuk menggunakan akal pikirannya untuk berpikir kritis. Yang mana pembelajaran itu siswa yang banyak bekerja, Pak. Guru hanya sebagai fasilitator. Oke. Siswa menemukan, kemudian siswa memecahkan masalah, serta siswa mampu membuat. Nah, coba apa beda teknik asesmen dan instrumen asesmen dalam penilaian itu? Perbedaan teknik asesmen dengan Instrumen asesmen. nomor asesmen. Apa Pak Apa? nggak jelas Pak? Apa yang menjadi perbedaan signifikan teknik asesmen dan instrumen asesmen berbasis HOTS? Kalau teknik asesmen itu penilaian yang dilakukan ada 3. Yang pertama asesmen diagnostik untuk melihat bagaimana kemampuan awal peserta didik. Kemudian yang kedua ada asesmen formatif yang dilaksanakan ketika proses pembelajaran berlangsung dari awal sampai akhir, dan yang terakhir ada sumatif, itu pembelajaran pada saat akhir pembelajaran. Dan yang satu tadi apa tadi, Pak? Formatif, ya, dan asesmen secara keseluruhan. Asesmen secara Baik, oke. Sekarang proyek P5. Kenapa dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar ini harus ada proyek P5? oh, harus Nah, diadakan proyek P5 untuk mendukung, kan di kurikulum Merdeka sekarang ini kan ada yang namanya capaian harus dicapai itu adalah profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bernalar kritis, bergotong royong, mandiri, dan kreatif. Dari hal yang ingin dicapai atau dimensi itu perlu adanya P5 itu agar mencapai itu, nah Pak, istilahnya. Kita adakan P5 untuk mencapai nilai-nilai pada dimensi profil pelajar Pancasila. Kan pada P5 itu banyak topik yang bisa kita pilih, ada 7 kan Pak. Nah dari topik misal kita ambil apa? Misal suara demokrasi. Dari suara demokrasi itu yang kita ajarkan atau yang kita sosialisasikan kepada anak, sehingga dimensi apa yang mau dicapai. Anak harus memenuhi dimensi dari profil pelajar Pancasila itu, Pak. oke. Berikutnya proposal. Iya, Pak. Apa yang menjadi isian sebuah proposal BTK? Apa saja isinya? Isinya itu yang pertama itu kan judul. Kemudian saya bagi dulu seperti ini, Pak. Dalam penentuan proposal itu ada yang namanya perencanaan, kemudian pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Pada saat perencanaan itu kita membuat latar belakang. Kita mau mengangkat PTK itu sendiri kan penelitian yang dilakukan oleh guru untuk melihat sejauh mana keberhasilan dalam proses pembelajaran. Nah, kita lihat dulu kita itu kurang berhasilnya di mana. Kemudian guru membuat latar belakang, kira-kira mau menggunakan atau menggunakan metode apa sehingga dari permasalahan tadi
diharapkan dapat lebih baik, Pak. Nah, kemudian setelah membuat latar belakang dengan rumusan masalah dan tujuannya, baru masuk ke teorinya, Pak. Habis itu ke siklus pelaksanaan. Nah, di siklus itulah kita metode, melakukan betul. observasi. Kemudian Itu direfleksi, apakah berhasil apa tidak. refleksi itu mengukur sejauh mana penerapan itu baik Ya, atau tidak, kekurangan di mana, ya, untuk melihat timbal balik. Oke, oke. Oke, cukup ya. ya Pak. Makasih, Pak. Oke, oke. Hmm.